Astagfirullahaladzim. Jamilah, itu kerudung kenapa dibuka? Aku terbang tadi. Masya Allah. Pakai yang benar Jamilah, yang rapi, yang rapat. Iku rambut aja ketok. Ih, Kita mau ketemu Ustadz Jamilah. Ustadz juga manusia toh? Masya Allah. Kalau Ustadz malaikat, anak suruh inti pakai kerudung 7 lapis. Yuk. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa lagi toh? Baca yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berbakti kepada kedua orang tuamu. Alhamdulillah. Maksudnya Ustaz? Ya berbakti kepada ibu karo bapakmu agar kamu cepat dapat pekerjaan. Syaratnya cuma itu, Ustaz. Cuma itu. Aku nggak ngerti. Gini loh, Nak Jamila. Dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah, Allah akan memberkahkan hidupmu dan akan membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Tapi kan saya ingin dapat pekerjaan, Ustaz. Ya bodoh wae. Mendapatkan pekerjaan itu kan sama saja dengan mendapatkan rezeki. Betul nggak, Nak Basir? Alhamdulillah, alhamdulillah. Selain berbakti kepada orang tua, apa mana ya Ustaz? Berdoa. Kamu mohon sama Gusti Allah agar kamu diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kamu. Alhamdulillah. Cuma itu. Ya, cuma itu. Udah usaha. Kamu bilang kamu tadi sudah melamar kerja di mana-mana. Lah iya, tapi belum dipanggil-panggil itu loh, Ustaz. Ya sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sampai kapan? Masya Allah, Jamilah. Aja kurang ajar, nah Ustaz. Kamu sudah berdoa, sudah usaha, tawakal. Yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tuamu. Pak, ayo Pak, buruan. Cepetan, saya ada urusan ini. Aduh, masa saya harus nunggu, Pak? Aduh, berapa lama lagi sih, Pak? Ya, sampai mobil ini bisa jalan. Loh, emangnya Bapak saja yang punya urusan? Saya ini, Pak, diburu-buru sama waktu. Saya juga, sama saja. Loh, Mas, diburu-buru waktu. Diburu-buru polisi aja kalem-kalem. Diburu-buru waktu marah-marah sama orang tua. situ siapa? Ini bukan urusan situ. Mau saya ikut campur. Ini tanda berbakti pada orang tua. Loh, emangnya supir ini bapakmu apa? Oh iya, ini bapakku. Namanya Pak Kus Parmono. Kayak nama Kapolri toh? Oh, Oh apa? Hah? Oh apa? oh aja, masalah. Aja dengerin Mas. Nih, belum tentu semua orang itu punya mobil bagus kayak Mas. Makan aja susah Mas, makan susah. Kau ngeluh sama saya. Kamu ke Jakarta, demo di istana. Gak perlu ke Jakarta, di sini aja demo mukamu itu. Weh, jangan sembarangan kalau ngomong gitu ya. Sudah. Sesungguhnya perselisih paham itu adalah hal yang dibenci Allah. Wah, pacarmu nih Ustadz. Dengerin, ini teman saya jebolan pesantren. Alhamdulillah. Hei, ini mau memperbaiki mobil apa mau ngobrol? Hei Basir, Awas. Dorong sana. Bantu. Mas, bantuin nyorong ya. Memang urusan saya. Pak, lu lente. Maju. Sesungguhnya, tolong menolong adalah hal yang mau usah ngambil kayak gitu. Jatuh dong Mas. Lenggar, tertabrak gue. Mundur. Jangan dari situ, mobilnya nanti ketabrak. Mundur. Dari depan. Woi, maju. Apa? ente minggir. Masa sumpahin tuh, biar nungsap itu. Lah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Sesungguhnya menyumpah itu adalah hal yang dibenci Allah. Berisik kamu. Kesel. Kamu kok tumben bisa galak dengan orang? Iya Pak, ini tanda berbakti pada kedua orang tua. Basir, kamu pulang aja sana. Masya Allah, alangkah berdosanya Ana membiarkan ente dalam kesusahan. Buka ente susah, ente balik aja. Ane mau jemput ibu. Pak, sini Pak, dibenerin ini Pak.
Assalamualaikum. Sejak kapan, Tondo, kamu itu suka melamun? Aku kekenyangan, Bu. Tadi siang katanya kamu ke Ustadz Abu ya? Iya, itu aku nanyain tentang pekerjaan. Kenapa belum dipanggil-panggil? Terus jawabnya gimana? Suruh berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti pada orang tua. Waktu gugunya kemalan boleh. Emang menurut Bapak sama Ibu, aku gimana? Gimana menurut Bapak? Ya bagus. Tuh, bagus. Bukan, maksud aku itu sudah berbakti belum sama Bapak, sama Ibu? Sudah apa belum, Pak? Tadi siang sudah. Cuma tadi siang. Kemarin ya sudah. Tapi masih ngeyel, masih ngelawan dan nyebelin. Bapak. Wes, berarti mulai sekarang aku harus lebih berbakti lagi kepada Ibu Bapak. Harus. Berarti aku udah mulai tidur malam, mimpi, terus dapat petunjuk. Duk, kalau mau dapat petunjuk yang baik, sholat malam. Itu yang susah, Bu. Kalau mau petunjuk yang benar, itu memang susah. Kecuali petunjuk Pak Presiden. Kamu juga enggak aku, Pak. Ya wes, aku tidur duluan. Jamila itu lucu ya, Pak ya? Pinter, nggak lucu. Opo, wong pinter itu lucu ya, Pak? Ya, begitulah. Kayak Gus Dur. Arane loro ora koyo wong kang melati. Aduh ya. Ayo minum kopi, Pak. Waduh. Pak, Bu. Aku entok petunjuk. Hah? Petunjuk? Iyo, aku kudu jadi supir angkot. Sopir angkot. Supir angkot piye, Tondo? Iyo, itu tandanya aku berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti toh. Bapak ini kok malah ketawa toh? Ayo aneh toh, masuk wedok supir angkot itu loh. Loh, itu kan namanya emansipasi toh. Emansipasi. Ya toh, Dok? Baik. Kok pada bengong begini toh, Bapak-bapak? Aku ini masih mikir, apa bener ini Jamila yang sarjana itu? Wah iya, iki Jamila. Jamila di sini cuma ada siji tok. Jamila Kusparmono. Jamila Kusparmono. Iya. Aku itu datang ke sini itu mau kasih tahu Bapak-bapak, kalau mulai hari ini aku yang narik angkot. Loh, Bapak Kus kemana? Ya, kemana-mana. Cuma ya menandakan kalau aku itu berbakti kepada kedua orang tua. Wow, berbakti. Biasa, Sarjana top. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angkotnya nggak ada, tapi bapaknya ada di rumah. Oh, Jamilah yang bawa angkotnya. Astagfirullahaladzim. Katanya bagian
dari berbakti sama orang tua. Masya Allah. Ternyata Jamilah sudah salah tafsir. Oh, katanya dia sampai mendapat panggilan kerja aja. Kalau begitu, Ana harus cepat mengingatkan Jamilah. Tenang saja, Basir. Dia bisa menjaga diri kok. Bukan itu, Pak. Tapi ini udah menyalahin kodrat. Kodrat? Kodrat yang mana? Apakah wanita tidak boleh nyupir angkot? Lihat kemaslahatan, Pak. Nanti saja kalau mau berdebat dengan Ana. Ana harus mencari Jamilah. Ana sudah khawatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar, Mas. Kok di tengah jalan, tidak ada otak. Mas, pinggirin. Emang jalan ini punya nenekmu? Emang ini jalan nenek moyangmu juga? Kamu lagi. Memang bener ya, setan itu adanya di mana-mana. Perempuan edan, udah salah marah-marah. Tolong angkotmu ini pinggirin. Kalau nggak bisa ya wes, buang aja. Jelek nyusahin. Apa? Angkot jelek gini, tapi dapetnya hasil kerja yang halal. Dari mana kamu? Bagus. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Berkah dari Allah. Suatu hari yang indah bisa bertemu Jamilah di tengah jalan. Malah ceramah sini. Balon mana tau? Bakrul. Tuh, dorong, kamu dorong. Buruan. Mas, temennya mas, pinggirin mobilnya. Mobil saya mau lewat. Awas kamu ya. Pertimbangkan lagi, Jamilah. Kamu tahu kenapa aku ingin narik angkot? Ya, tapi ini bukan bagian dari berbakti yang dimaksud Ustaz Abu. Siapa bilang? Bapakku puluhan tahun narik angkot untuk menghidupi keluarganya. Untuk membiayai aku sekolah sampai aku sarjana. Dia itu sudah tua, Sir. Tidak sesehat dulu. Tidak sesigap dulu. Apalagi angkotnya sering mogok. Terus? Semalam aku mengingat perjuangan Bapak. Betapa beratnya. Dia narik angkot tanpa dia mengeluh. Aku sudah merasakannya, Sir. Merasakan gimana bawa angkot. Dan angkot itu mogok. Kamu tahu gimana rasanya? Diomelin orang, sakit hati. Sedangkan aku apa? Aku cuma duduk, makan, tidur. Duduk, makan, tidur. Bapakku narik angkot. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma anak durhaka yang tidak mau menggantikan bapaknya nyupir angkot. Walau sehari. Menangislah, Jamilah. Karena ente masih manusia. Alangkah bodohnya anak ini. Ternyata ente benar-benar anak yang berbakti. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang, membuat hatiku pun berdenang. Pak, kopinya. Gimana, Dok? Angkotnya kan nggak lewat. Seperti biasa. Mogok lagi. Wah, ketemu pemuda itu, Pak. Jadi maki-maki aku. Ya gitulah di jalan. Kalau tidak sabar, dalam sekejap bisa jadi bajingan. Yaitu Jamilah. Sabar itulah yang bikin bapakmu
mampu bertahan sampai puluhan tahun untuk nyupir angkot. Bah, Besok angkot itu bawa ke bengkel Ujang, suruh tune up, ganti oli sekalian saringan bensinnya. ya, sip. Pak, itu pungutan liarnya kok banyak banget sih? Di pasar, di ujung jalan, terus sama yang di mana itu? Itu buat apaan sih, Pak? Ya katanya untuk dana sopir, dana keamanan, dan dana taktis. Halah, kenyataannya omong kosong tok, Pak. Lah ya itu. Kalau kita hitung-hitung ya, Pak. Satu angkot itu 5.000. Ada puluhan angkot. Nah, itu uangnya kemana tuh, Pak? Lah itu. Negeri ini dibangun dengan sistem yang sudah terlanjur bobrok. Gak usah ngomongi wong toh, Pak. Kita nih wong cilik. Bu, emang wong cilik nggak bisa jadi besar. Wong cilik terus-menerus ditekan. Ya, teriak juga kita, Bu. Kenyataannya wong cilik pisan sih kena. Jang. Mas. Hei, Mbak Jamila. Jun dong. Ganti busi sama ininya. Saringan bensinnya. Loh, Mang, Bapak mana? Kan mulai sekarang aku yang narik, bukan Bapak lagi. Jang! Jang! Nanti kapan gas? Tumben baru nongol. Ya, kayak kamu tuh nggak tahu aku aja. Selalu sibuk. Si supir angkot. Emangnya kamu bukan supir? Tuh, kalian udah kenal? Udah. Dah. Cuma angkot jeleknya ini udah 2 kali bikin macet jalanan. Dengerin ya. Jelek-jelek ini, angkotku itu bukan hasil kredit, bukan hasil korupsi. Loh, mobilku ini, mobil punyaku sendiri, halal. Oh iya, Jang, bener Jang. Ini hasil duit sendiri. Iya. Hebat. Kamu itu kenapa ya ngurusin mobilku? Apa urusanmu? Apa urusanmu juga ngejelek-jelekin mobilku? Hah? Angkotmu jelek. Aku berani taruhan. Ini mobil juga hasil ngemis sama orang tuamu. Udah, ini bukan debat kusir. Mendingan kalian tuh ngobrol, bisnis. Sama dia? Orang suti. Siapa juga yang mau kenalan? Perempuan edan, males. Dan. Curmutku. Jang, aku balik aja. Ntar kalau aku jelek dia pergi, baru kesini lagi ya. Lu Apa? tadi ngomong apa? Hah? Kalau kamu sekali lagi menghina aku sama angkotku, di sini akan minta korban. Aku siap masuk penjara demi kehormatanku. Dengerin ya, semua manusia itu sama. Yang beda itu akhlaknya. Akhlaknya kalau busuk kayak kamu, mampus semua. Jang, aku balik aja. Aku merasa bukan manusia di sini. Semua manusia itu sama. Yang beda itu akhlaknya. Akhlaknya kalau busuk
Halo, Bro. Waalaikumsalam. Biasa kalian memberi salam, yang artinya kita saling mendoakan keselamatan. Sorry bro, Ente mau sholat? aku mau bicara sama kamu. Bicara soal agama sungguh menyejukkan hati. Apa kita saling kenal? Kita pernah ketemu. Sudah pernah ketemu, tapi belum saling kenal. Nama anak Basir Mubasirin, lengkapnya Burian Basir Mubasirin Maknyut. Ente siapa? Anak, aku Sidik. Subhanallah, nama yang mulia. Toyib. Supir angkot yang kemarin itu pacar kamu toh? Namanya Jamilah. Nama lengkapnya Jamilah Kusparmono. Aku tanya pacar kamu atau enggak? Subhanallah, anak bukan pacar Jamilah. Teman seperti apa? Teman waktu SMA, teman diskusi, teman bicara soal agama. Rumahnya di mana? Astagfirullahaladzim. Anak tahu ente mau bicara soal ini nih, hah? Bahlul, aku cuma tanya alamat. Bertanyalah soal yang wajar. Pertanyaanku udah wajar toh? Masya Allah. Ente belum kenal Jamila, tapi ente sudah bertanya alamat Jamila. Pasti ada udang di balik rempeyek. Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi kayak kamu ya? Meniru kebaikan itu toyib. Sekarang ente sholat dulu, baru bicara soal agama. Banyak urusan aku. Urusan dunia tidak akan selesai. Tapi menghadap Allah cuma beberapa menit. Terima kasih. Aku cuma perlu alamatnya Jamilah. Tok, nggak perlu ceramah kamu. Ana tidak bisa memberikan ke ente. Bukan muhrim. Walah, ente memangnya murimnya? Subhanallah. Ana sohibnya. Sohib. Ya wes lah. Anak, aku pergi. Emangnya sampean nggak jadi kuliah lagi ke Australia, bro? Walah, kuliah ndak kuliah sama saja lah. Lah iya sama saja. Mau ngelatih kerjaanmu tinggal duduk-duduk, mau apa lagi? Dulu. Berapa, Bang? Kok berhenti? Bentar ya. Ada urusan aku sebentar. Mogok lagi angkotnya. Masih penting ya kita ngomong. Makanya di bengkel jangan marah-marah. Syukur aku mau negor. Udah, mendingan balik tuh ke mobil. Sama temen gaulmu itu. Nanti deket-deket angkot, turun harga dirimu. Kamu itu masih sinis ya sama aku? Sini sama orang sombong kayak kamu, itu sodako. Itu kata pacarmu si Arab. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Jamilah, ente diganggu sama si Balu lagi. Jangan nuduh sembarangan. Alhamdulillah. Untung ente telepon Ana. Saking khawatir, Ana lupa menelpon ente. Udah, aku mau pinjam motormu. Kamu tungguin angkot ya. Masya Allah. Biar Ana yang mengantar ente. Enggak, kamu tungguin angkotnya aja.
Wes, tinggal aja, angkot jelek. Nggak bakalan hilang. Benar, Jamila. Kamu kok jadi ikut-ikut sombong ke orang ini sih? Kalau kamu sombong kayak dia, mending kamu pergi aja deh. Ana hilaf, Jamila. Ini, inti pakai motor Ana. Pelan-pelan yuk. Temanmu itu sombong. Mungkin bukan teman Ana yang sombong, tapi ente yang terlalu bahlul. Masya Allah, sudah terlalu banyak orang-orang aneh di dunia ini. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang, membuat hatiku pun berkenan. Anak muda pulang. Orangmu datang. Waalaikumsalam. Kamu capek banget ya, Nduk. Nih, minum dulu. Nggak usah, Bu. Jamila nggak haus. Kamu kelihatan capek ya, Dok? Iya. Tadi angkotnya baru Jamila taruh siang. Paginya narik dulu. Ya, sudahlah cukup. Besok Papa lagi yang narik. Ya sudah, kamu istirahat saja ya, Nduk. Ibu nggak mau melihat kamu narik angkot lagi. Kamu nggak apa-apa, Tondo? Enggak, Bu. Jamila cuma kecapean. Ya wis, Jamila masuk dulu. Nah, kalau mau tidur sholat dulu ya. Iya, Pak. Ibu longsor, Pak. Melihat Jamila nyupir angkot. Aku juga begitu, Bu. Aku juga. Jamila, bangun, Duk. Sudah siang. Jamila. Badanmu panas, Duk. Aku pusing, Bu. Pak Nih. Pak Nih. Pak. Jamila, Hah? badannya panas. Masya Allah. Sudah. Tak tepatnya Pak Mantri. Moga-moga belum berangkat ke Puskesmas. Cepet, Pak. Ya. Jang? Pagi bener, Bos. Semalam jadi toh, betulan angkot tuh cewek. Jadi, sampai malam ya. Kamu kenal baik sama dia? Sama bapaknya kenal. Sama Jamila, ya otomatis lah. Siang, Mbak. Ada surat. Tangan sini, Pak. Makasih, Mbak ya. Makasih, Pak. Iya. Ini, Pak ya. Ya.
Ana segera kemari begitu ketemu sama bapak ente di jalan. Katanya ente lagi sakit, makanya Ana bawain buah segar sama ada kurmanya lu. Kamu itu udah berapa kali sih aku bilang jangan anak ente. Suasana hati aku lagi gak enak. Baiklah, maafin Ana ya. Aku. Kenapa sih hatimu nggak asik? Aku tuh masuk angin, capek, stres. Itu pasti karena terlalu banyak nyupir angkot. Itu setengahnya lagi gara-gara cowok yang itu, yang bikin aku benci itu loh. Siapa tau? Oh, Sedik. Namanya kamu kenal dia. Dia baru kemarin lusa mencari kamu, mencari alamat kamu. Kalau dia sampai datang kemari, tak golok dia. Bagus. Kenapa tau? Kamu ingat gak kejadian pertama kali kita ketemu dia? Nah, kedua, ketiga kalinya aku ketemu dia. Dia itu bikin aku harus benci sama dia itu. Bener. Jamila, janganlah engkau terlalu membenci seseorang. Karena hal itu akan berubah menjadi rasa suka. Kosong. Ini bukan omong kosong, Jamila. Ini ada hadisnya, Jamila. Bahwasanya roh itu lebih dekat dengan jiwa. Yang artinya, contohnya begini. Janganlah engkau terlalu membenci seorang perampok. Karena hal itu bisa berbalik, berubah seperti dia. Ini hadis, Jamila. Bukan koran. Bukan infotainment yang gak ada artinya itu. Ya? Udah. Selamat malam, Pak. Masih ingat sama saya? Masih. Ini, Pak. Saya sengaja dari tadi ngikutin Bapak. Oh, mobil saya menghalangi lagi. Oh, enggak, Pak. Saya mau nanya soal Jamila. Jamila, kenapa ya, Pak? Sudah anak narik? Jadi sudah kenal dengan anak saya ya? Sudah. Jamila itu sedang tidak enak badan. Dia di rumah. Boleh saya ke rumah Bapak? Asal dengan niat baik, boleh saja. Oh, niat saya baik, Pak. Niat baik itu burung karuan dilihat dengan orang lain baik loh. Tapi boleh kan, Pak, saya ke rumah? Boleh. Alamat saya di Jalan Songgoriti nomor 5. Jamila itu terlanjur sakit hati, Bu, sama dia. Masalahnya apa, Tondok? Kok sampai benci begitu? Bu, Pak, bayangin aja ya. 3 kali Jamila ketemu sama dia, 3 kali juga dia ngehina angkot kita. Angkot udah jelek gitu, emang mesti dibilang jelek? Tapi kelihatannya dia menyesal kok. Pak, nggak ada orang yang tobat dalam sekejap tuh nggak ada. Ya siapa tahu saja, Nduk. Dia itu mendapat hidayah dari Ilahi. Nah, dia datang. Bapak kasih alamat sama dia? Mungkin dia mau minta maaf sama kamu. Nduk, jaga sikapmu. Wedok kok mangane koyo ngono iku lho. Bu, ibu tuh nggak tahu gimana sakit hatinya waktu dihina di jalan. Nah, sekalian makan nih. Kita mau makan bareng-bareng nih. Halo. Jamila. Ini masih dik. Pak, kira-kira kalau mau ngajak orang makan di sini, orang kaya, sombong kayak dia, biasanya makan di restoran mahal, Pak. Kok masih nasi kok makannya, walaupun di restoran? Sudah. Ayo, monggo Mas. Seadanya, maklumlah kita di kampung. Saya juga orang kampung, Bu. Bu, Pak, saya makan. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang, membuat hatiku pun
Sidik ini putranya pemilik hotel Bromo toh. Ya, kita nggak tahu Bude ya. Tamu aku rupanya Pak nih. Alah Bu, semua tamu sama saja. Saya masih makan nasi minum air kok. Tapi biasanya orang kalangan atas itu kan bergaul dengan orang kalangan atas. Lah kita ini kan orang biasa. Ya toh Bude? Betul Pak nih. Orang biasa tapi asik Pak. Wah, terima kasih. Bude. Panggil Jamila coba. Bentar Pak nih. Iya Pak. Ini saya meminta maaf sekali lagi Pak sama Bapak atas perbuatan saya tempo hari udah kasar sama Bapak. Biasa Mas. Di jalanan emosi itu tidak tertahan. Bapak dulu juga gitu. Saya dimaafin Pak. Oh iya dong. Mohon maaf Mas Rudi. Jamilanya memang ketiduran. Yo wes Bu, nggak apa-apa. Oh iya. Pak Mantri kemarin ngomong kalau Jamila itu masuk angin. Yo wes. Yang penting saya sudah kemari Pak. Bu. Kalau begitu saya pamit pulang. Sering-sering kemari loh ya. Pasti Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis cakep sugih. Sampai niku Pak, mata duitan. Yuk. Udah pulang Bu. Ya. Sudah. Ngapain dia datang ke sini? Ya buat nemui kamu, Tondo. Masa mau nemui ibu atau bapakmu? Aku tuh paling nggak bisa, Bu, ngobrol sama orang yang udah buat aku benci sama dia. Dia datang ke sini, itu artinya dia sadar bahwa dia tuh emang salah. Aku nggak peduli. Ya terserah. Maaf, kayak. Main toh. Bu, besok aku dipanggil wawancara. Kerja apa, Dok? Accounting. Aduh, syukur alhamdulillah. Besok mudah-mudahan kamu keterima. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu. Nah, sekarang kamu istirahat dulu, biar besok bisa segeran, ya. Iya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jamila, sudah gak inti sholat duha di hari ini? Aduh, aku lagi mau wawancara nih, lagi di jalan. Masya Allah. Jamila, sholat itu penting untuk kesuksesan kamu di hari ini. Ya wes, aku nitip aja. Syukurlah, Ana sudah doain tadi. Kalau begitu, habis wawancara, Ana jemput ente ya. Loh, emang kamu nggak kerja? Urusan di hari ini cuma ketemu sama supplier, cek kios-kios. Setelah itu, udah deh. Oke deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Sidik, main ke rumah kamu ya? Dia makan di rumah kamu ya? Kamu tuh kagetnya biasa gitu. Ini Bahlul. Siapa? Nah, semuanya. Bahlul semuanya. Kamu kok bilang aku Bahlul? Bukan ente. Tadi bilang semuanya. Kok biasa itu kamu istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ana jadi panik ya? Jangan-jangan kamu yang Bahlul. Bisa jadi. Kok Ana jadi bingung ya? Ana masih lebih sering lagi. Kamu tuh sudah rajin ibadahnya. Bukan itu. Soal bisnis. Bukan itu. Ana mesti lebih rajin lagi silaturahmi ke rumah ente. Yeh, gak usah teriak-teriak. Udah yuk. Kemana toh? Suruh ibu di pasar. Ayo. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang. Nak Sidik. Oh, bagus. Ini Pak, saya cari Jamila. Wah, Bapak ya enggak tahu. Jamila wawancara kerjanya. Kalau selesai wawancara Pak,
kira-kira kemana ya, Pak? Oh, Jamila itu tidak pernah kemana-mana. Dia itu terus pulang. Kalau tidak, ya di pasar, tempat jualan ibunya. Boleh enggak, Pak? Kalau saya langsung ke pasar, Pak, ke tempat jualan ibu. Ya monggo kalau mau. Tapi ingat loh, pasarnya becek. Oh, enggak masalah, Pak. Cari saja kios pecel bukus. Semua pedagang ngerti kok. Ya wis, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jamila, Ana pergi dulu. Mau ketemu sama teman Ana di kios baru. Nanti Ana jemput Jamila. Ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih gitu kok ikuti kamu terus toh. Dia itu emang aneh, Bu. Tapi Bu suka loh. Ibadahnya bagus. Dia itu enaknya dijadiin temen, Bu. Dia asik. Assalamualaikum, Bungkus. Sidik, monggo. Jamila, Siapa yang ngasih tahu ke sini? tadi saya ke tempatnya Pak Kus, dikasih tahu di sini ruang ininya, warung pecelnya Bungkus. Jadi saya ke rumah, Bu. Kata tetangga bilang, saya cuma Kamu buatkan pecel untuk Kak Sidik. Wah, Bu aja. Ya sudah, kalau enggak mau, kamu temani saja, ya. Aduh, Bu tuh. Ngapain dia tuh udah gede, Bu. Nggak perlu ditemenin. Jamila, jaga sikapmu, Dok. Nih, minumnya adanya air putih aja. katamu aja. Kalau mau bertamu itu di rumah, bukan di sini. Ya wes, habis ini aku ke rumah. Ngapain? Sibuk. Mau wawancara lagi. Urusanmu apa? Dicoba pecelnya, Kak Sidik. Kalau suka loh. Lidah saya masih lidah manusia, Bu. Kambing juga makannya sayuran. Jamila, enggak baik bicara kayak gitu. Kak Sidik dari mana aja toh? Saya sengaja mencari Jamila. Aku tuh nggak perlu dicariin. Aku tuh mandiri. Ngapain toh dicari-cari? Sudah, biar ibu yang kerjakan. Nggak usah, Bu. Biar aku aja. Males. Itu nak. Bagus. Jamila itu orangnya rajin ya. Dia itu memang anak yang berbakti. Dia sangat pengertian sama ibu. Bener nih Nak Sidik, nggak merepotkan. Lagi pula sebentar lagi bapaknya Jamila juga akan menjemput kok. Ya Bu, nggak merepotkan. Ini juga gratis kok, ganti lampu. Halo Bro. Bro. Nama Ana bukan Brondong. Nama Ana Basim Mubasirin. Lengkapnya Buriam Basim Mubasirin Maknyut. Ana nggak suka ente merubah nama orang seenaknya aja. Kok kamu datang? Anterin aku ya. Kati nandi tondo. Tuh, Bu, aku mau ke itu, Pak Edi. Katanya dia ada lowongan kerjaan. Alhamdulillah. Ana datang memang sengaja mau mengantar Jamila. Ternyata Allah Maha Adil. Dek, kamu mau nganterin Bungkus sampai ke rumahnya toh? Dengan senang hati. Syukur. Ente sebentar lagi bakal dapat pahala yang besar. Amin Wan, amin. Udah, Bu. Kita berangkat ya. Hati-hati ya, Dok. Ya. Cepet pulang. Assalamualaikum. Salam. Sayang, hanya engkaulah
Sidik. Jamila itu baru giat-giatnya cari kerjaan. Jadi mungkin banyak urusan. Enggak apa-apa, Pak. Tapi Nak Sidik masih mau datang ke sini kan? Pasti, Bu. Saya enggak khawatir karena kan Jamila diantar sama Basir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh ya Pak ya, Nak Sidik itu kok jadi betah datang ke sini? Memang anak muda sekarang bisanya aneh-aneh kok. Tapi sepertinya Jamila itu belum suka itu Pak. Ya, Bapak tahu itu. Waalaikumsalam. Dok, tadi Nak Sidik datang ke sini. Maaf, habis nganterin Jamila. Jamila banyak urusan. Tapi tenang saja, saya menjaganya dengan baik dan benar. Saya percaya sama kamu kok, Sir. Ayo masuk dulu. Terima kasih. Tapi ini sudah malam. Gak enak dilihat tetangga kalau malam-malam masih di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan ada ente di sini. Ana mau bicara sama ente. Kebetulan juga. Ada sesuatu yang pengen aku ngomongin sama kamu. Oh Reso, Ana duluan. Oke. Kenapa sepertinya ente akhir-akhir ini sering ketemu sama Jamila? Bahkan ente berani bertemu Jamila di rumahnya. Walah, itu bukan seperti lagi. Itu nyata. Aku itu meminta maaf sama Jamila. Hati Jamila terlalu terluka. Ente sudah terlalu menghina. Ya, aku tahu. Itu yang ganggu tidurku. Bukan urusan Ana. Aku meminta tolong sama kamu. Tolong bilangin sama Jamila. Aku itu benar-benar nyesel. Aku mau minta maaf sama dia. Aku serius. Penampilan boleh, tapi nyali kecil. Kemarin kamu sama Jamila kemana saja? Rahasia. Kenapa? Urusan pribadi. Sebagai orang yang mengerti soal agama, kamu tahu, rahasia untuk berbohong itu tidak boleh. Ana cuma berusaha melindungi keselamatan Jamila. Apa yang bisa membuat hatinya Jamila luluh? Mungkin ente masih rajin sholat. Apa aku harus laporan kalau mau sholat? Ibadah itu urusan kita sama Tuhan. Ana masih banyak urusan. Ana cuma ingetin ente. Jangan ganggu Jamila dan perbanyakkan sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, kamu tuh kenapa toh? Enggak, Bu. Cuma melamun. Mikirin kerjaan. Enggak ingat Sidik. Nah, kamu itu memang sudah harusnya menikah, Dok. Siapa yang mau nikah sama dia, Bu? Orangnya tuh nggak bisa menghargai orang lain. Tapi dia sama ibu sangat menghargai itu. Itu kan ada maunya. Nah, kalau kamu terus berpikiran sinis sama si Sidik, lah terus kenapa kamu mesti mikirin dia terus toh? Daripada mikirin kerjaan kedapet-dapet. Katanya 5 hari lagi ada kabar. Itu kalau keterima, kalau enggak. Makanya kamu itu rajin sholat dan banyak berdoa. Kan Basir udah doain, Bu.
Basir itu sudah punya pacar atau belum? Basir itu udah dijodohin, Bu, sama orang tuanya. Kayak teman Jamila, udah dijodohin dari kecil. Sayang ya. Kenapa? Lu suka sama Basir? Ya Lando, ya pertanyaan itu buat kamu toh. Ya, kalau Jamila Basir itu tuh enaknya dijadiin temen. Ya wes, Jamila pergi dulu. Mau kemana kamu? Mau sholat. Katanya kan di musola itu pasar kan jadi berkah. Siapa tahu Jamila sholat di sana, Jamila keterima kerja. Amin. Wes, assalamualaikum. Hati-hati, waalaikumsalam. Apa dari namanya itu jurusan ekonomi yang memeriksa duit? Accounting. Akunting ya. Dia kemarin wawancara di situ. Nama perusahaannya apa ya, Pak? Kok enggak ditanyakan sama Jamila saja, Toli? Jamila belum mau, Pak, bernamai dengan saya. Gitu ya? Saya benar-benar nyesel, Pak. Sikap saya ini sudah bikin dia terlalu benci. Allah aja memberikan maaf pada hambanya. Apalagi Jamila. Jangan menyerah. Jamila sekarang di mana ya, Pak? Saya suruh bantu ibunya sambil menunggu panggilan kerja. Di pasar, Pak? Nah iya, di pasar. Saya ke sana ya, Pak? Ya, silakan. Bu! Bu! Berapa semuanya nih, Bu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mau pulang ya, Bu? Iya, ini kebetulan sudah mau habis. Tuh. Cari Jamila atau anak Sidik? Iya, Bu. Enggak, maksud saya mau bantuin Ibu berkemas. Nggak usah, nanti merepotkan. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Bu, sebenarnya saya mau ngajak Ibu sama Jamila pulang bareng. Begitu. Tapi Jamila masih sholat itu? Ya wis, Bu. Kalau begitu saya cari Jamila dulu. Mau sholat di mana ya, Bu? Itu, sebelah sana. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang, membuat hatiku pun bergetar. Loh, kamu malah di sini. Mana ibumu? Yang tersidik. Kamu nggak ikut? Mau? Kamu itu seperti anak kecil saja. Pak, katanya Pak. Ya. Kok kamu kelihatan kusut? Jamila tuh udah maafin dia, Pak. Ya, memang dasarnya mereka orang baik kok. Semua orang pada dasarnya itu baik. Tapi siapa yang tahu isi hatinya? Semua orang tidak tahu isi hatinya. Makanya kamu harus toleransi. Sehingga kalau ada orang jahat, kamu bisa memaafkan. Iya. Tapi ngapain toh, Pak? Dia deketin kita terus. Dia itu kepingin tahu kamu melamar di mana. Nah, Papa tidak kasih tahu. Pasti dia udah punya rencana, Pak. Ya, semua orang punya rencana. Bahkan punya rencana cadangan. Laki-laki itu kalau dikasih hati, mintanya ampela. Laki-laki kalau dikasih hati, minta jantung, Duk.
minum, Nak. Jadi merepotkan. Bapaknya Jamilah itu nggak pernah pulang sore kalau narik angkot. Kalau dia sudah dapat uang, dia pasti pulang. Makanya ini saya sedang belajar. Saya kagum sama Bapak. Ya, kita ini hanya mencoba menghargai setiap waktu yang kita punya. Dan menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Iya, Bu. Saya selama ini terlalu banyak menyanyiakan waktu. Semua itu, Nak Sidik, pasti ada hikmahnya. Bagus. Oh, Mas Sidik punya kegiatan baru ini ya? Ya ini Pak, saya sedang ini belajar menghargai waktu saya. Jamila, ini Mas Sidik, Bapak mandi dulu. Ya? Bu. Enggak, Nak Sidik. Hari ini aku banyak belajar dari ibumu. Ibu tuh cita-citanya jadi guru, tapi nggak kesampean. Aku tahu tadi di pasar kamu ngelihat aku. Aku juga tahu kamu nggak mau pulang bareng sama aku. Jamila, aku cuma bisa bilang, aku benar-benar menyesal. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah maafin. Tapi kalau untuk ngelupainnya, aku nggak bisa. Maaf saja udah cukup kok buat aku. Buatanku memang tak bisa dilupakan. Tuhan aja pasti bisa mencatat. Kamu mau ngomong apa lagi? Aku benar-benar menyesal, Jamila. Sampaikan pamit aku ke Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ini Pak, diburu-buru sama waktu. Saya juga sama saja. Loh, Mas, diburu-buru waktu. Diburu-buru polisi aja kalem-kalem. Diburu-buru waktu marah-marah sama orang tua. Situ siapa? Ini bukan urusan situ. Kok usah ikut campur? Ini tanda berbakti pada orang tua. Namanya supir ini bapakmu apa? Waalaikumsalam. Bawa apa kamu itu? Mila, aku bawain sayur asem kesukaan kamu. Jadi ngerepotin. Tapi makasih ya. Yuk, makan bareng yuk. Aku masih kenyang Kamu aja duluan. Tuh piringnya di sana. Oh, kancane aku yuk. Ini aja belum selesai kok.
Udah sana, kamu duluan. Nanti aku nyusul. Wes makannya. Alhamdulillah. Seorang perempuan sejati memberikan minum saat laki-laki kehausan. Gombal. Aku ini lagi pengen ngobrol serius sama kamu, Jamila. Bukan soal gombal Mukio. Soal apa? Kerjaan. Soal kita. Soal Ana. Kan inti. Tumben. Ana sudah sholat istikharah. Meminta petunjuk kepada Allah. Kepada siapa hati ini berhenti berlabuh. Terus? Di hatimu, Jamila. Di hatimu, hatiku harus berhenti berlabuh. Astagfirullah. Masya Allah, Jamila. Ucapkanlah syukur Alhamdulillah ketika karunia datang kepadamu, Jamila. Bukan istighfar. Sir, aku itu istighfar. Itu karena ingin diampuni dosaku. Aku paham. Ini semua terlalu mengejutkan buat kamu. Kamu meminta waktu. Aku akan menunggu. Semua harus dipikirkan. Kamu mengecewakan hatiku, Sir. Ya Allah, ampunilah. Maafkan aku, Jamila. Ana merasa berdosa. Sebaiknya kamu pamit aja. Ana paham. Ana paham. Maaf untuk lupa makannya. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang, membuat hatiku pun berkenan. Kamu nunggu siapa, Tondo? Enggak, Bu. Ya, tapi kamu memang sudah layak menunggu. Menunggu sopo, Bu? Ya, menunggu laki-laki yang siap menjadi suamimu, toh. Di pasar ini. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi siapa orangnya, Nduk. Ibu itu semakin pintar. Ibu kan juga pernah muda, Jamila. Pernah jatuh cinta, menikah, dan hasilnya ya kamu ini. Mari mulai. Halo? Iya, Pak. Iya, benar ini saya sendiri. Beneran, Pak. Iya, iya besok saya datang. Iya, makasih ya, Pak. Iya. Ada apa, Tondo? Bu, aku keterima kerja. Ya Allah, alhamdulillah. Kamu sudah tidak perlu nyupir angkot lagi. Iya, kita kasih tahu Bapak. Bantu ibu dulu. Ayo. Ini tempat duduk kamu yang baru. Dan nanti untuk hari pertama, kamu akan diberi pengarahan. Silakan menggunakan fasilitas yang ada. Dan untuk teman-teman, tolong dibantu Jamila ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Kita tinggal dulu ya. Terima kasih, Bu.
Kerja itu perlu istirahat. Aku juga kerja di sini. Oh, Aku sama kayak kamu. Sekarang ini hari pertama kerja. oh. Kamu kok kayak nggak percaya sama aku? Memang. Jamila. Jamila, Jamila. Jamila, Jamila. Gimana tentang anaknya kalau kerja di sini? Terlalu aneh untuk masuk akal. Berarti itu bohong. Jamila, Jamila. Maaf, maaf. Ya, aku kan harus bilang sama kamu kalau aku selama ini juga ngelamar di sini. Emang nggak perlu? Jamila, Jamila. Apa sih? Aku salah. Sebagai permintaan maaf, aku traktir makan siang. Nggak usah. Aku punya uang sendiri untuk makan di pinggir jalan. Bukan di kafe. Ya wis, tidak masalah. Kamu tuh maunya apa sih? Dengerin ya, aku tuh udah maafin kamu. Tapi kalau kamu nyakitin aku lagi, aku nggak akan maafin kamu. Oke, aku akan jelasin sama kamu. Tapi jangan di sini. Aku minta kerja di kantormu karena aku tahu kamu kerja di kantor itu. Kenapa muda? Karena itu kantor ayahku. Awalnya mana aku tahu kalau kamu ngelamar kerja di sana. Sumpah. Aku minta kerja di situ karena aku ingin dekat sama kamu, Jamila. Aku baru kerja di sana, dan aku nggak mau dapat masalah. Setelah aku ketemu kamu sama keluarga kamu, terus terang, aku seperti terbangun dari mimpi. Semua orang itu butuh mimpi. Aku kagum sama kamu, Jamila. Aku melihat kamu menarik angkot. Itu sesuatu yang luar biasa buat aku. Aku yang nggak pernah berpikir seperti itu. Karena kamu itu orang berkecukupan. Kamu tinggal pilih besok mau makan di mana. Sedangkan kami selalu bertanya besok mau makan apa. Iya, Jamila. Itu yang aku ingin belajar dari keluarga kamu. Maksud kamu apa toh? Aku ingin dekat sama keluarga kamu. Orang aneh. Orang aneh, hari yang aneh. Apa iya orang itu bisa berubah begitu cepat? Maksudnya? Lah iya, hari ini dia jahat, besok dia baik. Kalau Allah menghendaki, jangankan sehari, sedetik orang bisa berubah. Ya, tapi kita gimana mau tahu kalau dia itu benar-benar berubah? Apa yang dia katakan sama kamu? Nggak ada. Ya itu loh sikapnya dia. Dia lagi baik, dia bertobat, malah sekarang dia ingin kerja sekantor sama aku. Loh, apa dia ngelamar di kantormu juga? Malah dia udah kerja, Bu. Loh, kok bisa secepat itu? Lah iya, itu kantor bapaknya. Walah, Pak. Wong kantor bapak nih. Yo, gampang banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Ya, salam. Jamila rapi sekali toh? Iyo,
Aku tuh udah kerja dari kemarin. Alhamdulillah. Ana turut berbahagia. Bagaimana kalau ente ana antar menaiki? Gak usah, aku nebeng bapak aja naik angkot. Nah, sama Basir aja. Kan lebih cepat lebih baik kok. Ya sudah, Jamila berangkat ya Pak. Ya, hati-hati ya. Bu, hati-hati Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wis, kamu antarnya sampai sini aja. Bener nih, cuma sampai di sini aja. Iya. Ya, aku kan cuma ingin memastikan kalau kamu itu baik-baik aja di sini. Gak ada yang si Bahlul itu kesini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa toh? Kok ente selalu mengintili? Hah? Tidak, Wan. Aku juga kerja di sini. Iya. Modar aku. Ya wis, kamu pulang aja ya. Tapi nanti aku ke Merene makan bareng kamu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wan. Hati-hati ya, Wan. Temenmu tuh lucu ya. Dia itu baik. Iya, baik. Setia. Mau ngantar kamu kemana aja. Naik motor lagi. Aku juga udah ngerasain. Kamu tadi naik motor? Naik ojek. Emang kemana mobilmu? Ada. Cuman udah mau kau pakai. Aku tuh mau belajar seperti kamu. Ih, aku tuh biasa naik angkot, bukan naik ojek. Ya wis, nanti pulang aku naik angkot. Ya wis ah, kerja. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang, membuat hatiku pun berkenan. Bashir, aku baru memulai karirku. Ini awal hidupku. Hal yang sudah lama aku impikan. Jangan kamu rusak dengan hal pribadi di antara kita. Tapi Ana pengen. Aku cuma pengen status kita jelas, Jamila. Karena aku sudah didesak sama Abah dan Umiku untuk segera menikah. Itu urusan kamu. Jadi urusan kamu juga. Karena aku jatuh cinta sama kamu. Kamu itu bukannya nggak boleh nikah selain dari golongan kamu. Masya Allah. Gak ada firman Allah dan hadis Nabi yang mengatur itu. Kamu jangan sudutkan aku. Aku cuma pengen jawaban kamu, Jamila. Aku sudah siap kok nikah sama kamu. Tapi aku juga sudah siap kalau kamu tidak mencintaiku. Ini berat, Bashir. Ngomong aja lah. Aku tidak bisa. Semoga itu karena kamu belum siap. Dan bukan karena ada cowok lain di hati kamu. Aku belum siap dan tidak ada cowok lain. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melimpahkannya hidayahnya kepadamu, Jamila. Dan aku akan selalu berdoa untuk kamu. Semoga kamu jatuh cinta kepadaku, Jamila. Kamu terlalu baik buat aku. Berbuat baik itu harus. Mencintai kamu adalah kewajiban. Terima kasih atas cinta kamu. Sebenarnya kita dilarang untuk berpegangan karena bukan muhrim. Tapi untuk kali ini, oke lah. Karena darurat.
Jamila. Kamu kok masih di sini? Aku nungguin kamu mau pulang bareng. Aku kan pulangnya naik angkot. Ya sama. Kamu tuh yakin mau naik angkot? Loh, ada masalah? Enggak sih. Ya wis ya. Kamu tuh turun sini? Aku mau ke rumah kamu. Mau ngapain? Kangen sama bapak ibu. Bohong banget sih. Bohong. Harusnya apa? Harusnya itu silaturahim. Ya aku mau silaturahim. Nggak bisa. Pahalanya itu udah nggak ada. Niat pertama itu kamu bohong. Walah, biarin. Pokoknya besok aku mau jujur biar dapat pahala. Gimana? Tahu, ternyata naik angkot seru ya. Asik. Asik juga. Terus di dalam tuh baunya beraneka ragam. Ada bau ketek, bau Tadi giler. gimana? Iya, ada yang senderan. Untung nggak bikin pulau gitu. Pantes aku kalau deket kamu tuh aroma kamu tuh berasa. Wah, 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 wah. Ini baru masakan istimewa Mas Sigit. Mungkin karena aku datang. GR kamu. Cuma ada sayur kangkung, ikan asin, sambal terasi. Aku dibilang istimewa toh, Pak. Loh, ini masakan bergizi nih. Bergizi, Pak. Tapi yang di sebelah ini belum tentu. Kamu pulang dari sini ya? Itu bisa sakit perut loh. Ini makanan jenis keras. Makanan rakyat. Orang apa? Udah biasa, Pak, Bu. Aku makan yang keras-keras. Batu kerikil aku makan. Sama tempe. Aduh, enak tenan ini. Ayo, 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 ayo. Ya apa-apa. Biar Jamila yang nganterin. Atau Bapak yang nganterin. Gak usah, Pak. Biar Jamila saja. Ya diantar Bapak yang ndak asik toh. Oh iya, iya. Itu maksud saya. Ongkosnya mahal loh. Oh gitu, mahal. Yaudah, biar nggak mahal, aku yang bawa deh. Emang bisa? Ini nih angkotnya, angkot tua. Susah bawanya, suka mogok. Ingat kan? Dulu aku bawa truk. Bisa, apalagi angkot. Lebih gampang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Ya. Lihat dulu. Iya. Kan? Buka pintu aja nggak bisa. Pak, Ibu kok mimpi mereka itu jadi suami istri? Apa dah? Saya juga gitu. Bapak ikut-ikutan. Cuma kalah duluan ngomongnya aja kok. Pak. Sayang, hanya engkaulah yang ku sayang, membuat hatiku pun bergetar. Kenapa ketawa? Muka kamu itu tegang banget. Kayak bawa ontak. Ternyata memang susah. Tahu. Aku lupa bawain anak kecil. Buat apa? Ya itu buat lingkarin leher kamu. Walah. Emangnya aku supir truk. Emang supir angkot.
Amin. Mobil tua. Ingat gak? Waktu itu aku bawa angkot ini terus mau ke sini. Ya, terus kamu hina-hina. Ya pasti aku inget. Tapi aku baru sadar rasanya ternyata gak enak ya. Mogok di tengah jalan, diomelin. Aku jadi tahu gimana perasaan kamu waktu itu. Tapi sekarang sudah dimaafin tuh? Ya. Jamila, ada sesuatu yang pengen aku ngomongin sama kamu. Jamila, Mas. kamu mau jadi istriku? Kamu biar tuh, Mas. Baru tadi juga ngomongin angkot. Sekarang malah ngomongin nikah. Sebenarnya dari kemarin itu aku mau bilang sama kamu. Cuma belum ada timing yang pas. Jamila, diem, marah toh? Iya, aku tahu ini dadakan buat kamu. Tapi asal kamu tahu, Jamila, waktu pertama kali aku melihat kamu itu loh, hatiku ini sudah ngomong kalau kamu itu calon istriku. Ih, itu gombal tuh, Mas. Jamila. Yowis, terserah, aku dibilang gombal. Yang paling penting, kamu mau jadi istriku. Kalau kamu emang serius, kamu ngomong sama bapak sama ibuku. Yowis, kita pulang ke rumah kamu sekarang. Ayo. Jangan malam ini. Ya harus malam ini. Kalau enggak, juga aku nggak bisa tidur. Belum bilang ke bapak ibumu. Kamu tuh gila. Jamila, aku sudah gila dari tadi. Ayo. Benerin angkot dulu. Lagi jalan. Udah, tinggalin aja. Enak aja. Mobil itu untuk cari modal bapakku. Nanti aku beliin yang baru. Ih, sombongnya anak ini. Emangnya kamu punya duit? Jamila, anggap aja ini mas kawinku buat kamu. Ayo. Lagi. Emang aku mau. Kamu mau enggak?